apa sih yang membedakan pelajar di luar dan di Indonesia? Mungkin tadi kan Oke, salah oke. satu poinnya di Indonesia tuh orangnya banyak yang malu untuk bertanya gitu. Kuliah di Western country atau mungkin lebih spesifik di Australia misalkan ya, itu bagusnya karena kurikulumnya ya. Tapi menurut saya bukan di sisi itunya, bukan di sisi kurikulum ya, tapi lebih ke mindset-nya. Mindset dalam hal motivasi dalam belajarnya. Dan itu yang menjadikan perbedaannya itu begitu signifikan ya bro. Jadi motivasi belajar tuh sangat menentukan banget. Nah, bedanya di mana nih motivasi belajarnya? Bedanya kalau di Indonesia, dari apa yang aku tahu dan apa yang aku amati ya sejauh ini, motivasi belajar atau tujuan dari belajar adalah pertama dapat nilai bagus, kedua untuk lulus dari mata kuliah, ketiga untuk lulus cepat. Dan itu common banget itu. Ya, itu common banget. Menurut saya kalau kalau proses belajarnya dimotivasi oleh poin-poin itu menjadikan proses belajar tuh begitu monoton dan membosankan. Oke. Dan juga dampak dari motivasi belajar yang semacam ini itu adalah kecurangan. Oke. Karena kan orientasinya adalah supaya dapat nilai tinggi, supaya dapat nilai bagus, supaya dapat IPK tinggi, ya. Artinya apa? Semua effort itu difokuskan untuk bisa mencapai itu. Akhirnya apa? Kecurangan, mencontek, ya dan lain sebagainya. Oke. Dan dampak lainnya adalah takut untuk melakukan kesalahan. Kalau salah kan nilainya kecil nantinya. Gitu. Dan takut untuk melakukan kesalahan. Oke. Dan ini, padahal kan dalam belajar kita butuh ya untuk melakukan kesalahan. Ya. Karena Suatu dengan kita kesalahan baru kita membangun, bisa belajar. betul. Suatu kita nulis code gitu kan, kita butuh kan error message ya. Iya. Kalau nggak ada error message kan kita nggak dapat feedback gitu kan. Dalam belajar Betul. juga kita butuh loh untuk mendapatkan nilai quiz yang kecil misalkan ya. Yang akan melihat kita, oh ini loh ternyata pemahamanku yang salah tuh di sisi ini gitu loh. Nah ini yang nggak ada di sini, yang sangat kurang sekali. Akhirnya orang begitu takut melakukan kesalahan, dan akhirnya ke bawah nih, ke programming ya. Begitu programming, waktu mau coding, kalau ada error panik gitu kan, dan takut gitu kan. Wah ya susah itu. Padahal untuk bisa belajar programming dengan nyaman itu, kita harus nyaman dulu dengan yang namanya error message ya. Gitu. Harus terbiasa. Itu yang betul harus terbiasa. Dan ini big difference banget lah. Dan kembali nih ke kecurangan ya. Karena motivasi yang mendapatkan nilai tinggi, akhirnya skill set yang dibangun tuh bukan skill set, misalkan kita belajar programming nih, kita belajar programming tetapi orientasinya dapat nilai bagus atau dapat nilai tinggi. Akhirnya skill set yang dibangun tuh bukan skill set programmingnya, bukan skill set debugging misalkan, atau skill set untuk memberi nama variabel yang lebih deskriptif. Bukan itu yang dibangun, tetapi yang dibangun adalah skill set untuk melakukan kecurangan. Bagaimana caranya mencontek dan lain-lainnya. Dan ini kan skill set yang nggak penting harusnya, ya nggak? Kita mengikuti perkuliahan atau mengikuti pembelajaran pemrograman kan agar kita memiliki kompetensi programming, ya nggak? Bukan untuk memiliki kompetensi menjadi cheater, ya nggak? Dan ini salah kaprah banget dan akhirnya memiliki dampak yang sangat-sangat destruktif kalau menurut saya, gitu. Nah, berbeda dengan apa yang saya alami sewaktu di Australia dulu ya, di sana itu belajar sebagai proses untuk mengembangkan kompetensi diri. Jadi objektifnya itu jelas banget. Belajar di kelas itu untuk mengembangkan kompetensi diri. Oke. Sebagai proses transisi dari kondisi bingung menjadi paham. Nah, itu clear banget itu. Jadi belajar, baca buku, nyoba, nge-lab itu untuk transisi dari kondisi yang kita bingung itu menjadi paham. Dan itu sangat-sangat clear banget. Gitu. Nah, oleh karenanya kalau saya lihat ya, mahasiswa juga di Indonesia cenderung kalau mengalami atau menghadapi kebingungan tuh responnya adalah panik. Ya enggak? Wah, bingung, panik gitu kan. Setiap bingung, panik gitu kan. Wah. Panik jadi Padahal malas. kalau panik jadi malas gitu kan ya. Bingung, panik, malas ya kan. Nah, kenapa? Karena mindset yang tadi ya. Kalau mindsetnya adalah belajar sebagai proses untuk mengembangkan diri, sewaktu mengalami kebingungan, sebenarnya kalau kita amati ya, bingung itu kan merupakan reaksi yang wajar yang mengindikasikan bahwa kita tuh sedang menghadapi hal yang baru dalam hidup kita. Ya enggak? Kalau sesuatu hal yang nggak baru ya atau sesuatu hal yang lama dalam hidup kita, kita kan nggak mungkin bingung kan dengan hal tersebut. Ya enggak?
Tetapi karena misalkan kayak belajar programming language yang baru, kita belajar Rust misalkan, ya kita nggak pernah belajar functional programming, terus kita ketemu Rust, ya pasti reaksi pertama adalah bingung, ya nggak? Dan it's common, itu wajar gitu kan, dan kita nggak usah Wajar. panik dengan itu. Oke, itu hal yang wajar. Bingung adalah reaksi yang wajar yang mengindikasikan bahwa kita sedang menghadapi hal baru dalam hidup. Nah, itu attitude yang harus di-set di kepala kita. Oke. Nah, kalau kita nggak pernah bingung, ya, bisa jadi hidup kita itu membosankan dan tidak pernah berhadapan dengan hal baru yang cukup menantang diri kita untuk berkembang. Gitu. Itu sih kalau menurut saya. Setuju Gitu. sekali saya.